Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Belusuan kali ini kita berada di kawasan bantaran Sungai Bengawan Solo yang berada di kawasan wilayah Tuban, di mana di wilayah sini Desa Manilo, Kecamatan Sukoh, Kabupaten Tuban, ternyata banyak sekali jejak-jejak peninggalan masa lalu yang ada di kawasan bantaran sungai. Nah, di depan kita ini sebenarnya adalah das atau daerah aliran sungai. Kalau di tempat saya itu namanya gisik, yang dijadikan warga sebagai lahan persawahan. Sedangkan di ujung sana itu adalah aliran Sungai Bengawan Solo. Nah, di kawasan ini atau daerah aliran sungai ini ternyata ada jejak-jejak peninggalan sejarah yang ada di wilayah Tuban. Tuban emang dari dulu itu penuh dengan sejarah ya, yang kita kenal. Dan ini kita akan menuju ke salah satu tempat makam ya, Mbah Pendek. Nah, lokasinya ini emang di bawah pohon kepo yang kita kenal dengan di tempat keramat ya. Dan pohon kepo ini usianya juga ratusan tahun, mungkin juga puluhan tahun. Dan pasti selalu ada di tempat-tempat keramat ya, atau tempat-tempat sakral serta tempat suci. Nah, kita akan menelusurinya. Apakah itu sebuah makam atau petilasan kita masih belum tahu ya. Ini tadi juru kuncinya rumahnya di sebelah sini. Namun kita tadi datang itu orangnya lagi bekerja dan pulangnya malam. Namun kita sudah minta izin kepada anaknya, anak dari bapak juru kunci ya. Nah, dan di sini juga ada pering kuning. Pring kuning ini juga apa ya, tempat tumbuhan yang bisa menolak balak energi-energi negatif ya, yang mau masuk ke rumah kita atau ke tempat-tempat apa ya yang kita sucikan ya. Pring kuning ini ya, pohon kepunya cukup tinggi. Ini di kawasan Pegunungan Kendeng wilayah Tuban. Nah, itu bersama teman kita itu. Entah kenapa disebut Mbah Pendek atau Mbah Pendek ya, kita juga nggak tahu. Bahkan anaknya sang juru kunci pun juga tidak bisa menceritakan panjang lebar. Nah, namun kita akan mencoba menelusuri dan mengamati jejak-jejak peninggalan apa saja yang ada di makam Mbah Pendek ini ya. Ini berada di Desa Manilo, Kecamatan Sukoh, Kabupaten Tuban. Nah, dan makam ini atau petilasan Mbah Pendek ini cukup terawat sekali. Ini sudah ada jalan masuknya itu di paving ya. Dikelilingi pohon jambu kluthuk. Nah, yang biasanya mencret itu kita harus makan daunnya ini bisa apa ya? Entah, kita belum masuk mas, jadi kita nggak bisa memastikan mas. Ada gantangan burung juga ini gantangan burung juga ya. Dan kita coba melihat ke dalam di area makam atau petilasan Mbah Pendek ini ya. Dan lagi-lagi tepat di dekatnya ada pohon kusambi ya, seperti di video-video kemarin sebelumnya itu kita sering menyebut bahwa tempat-tempat sakral, tempat-tempat keramat serta tempat suci itu tidak lepas dari namanya pohon kusambi ataupun pohon kepuh.
Dan umurnya juga ratusan tahun ini kalau melihat besar batangnya ya, yang cukup besar ini. Ini cungkupnya dibuat agak pendek karena apa? Mengingat adat istiadat kita sebagai orang Jawa itu harus menunduk kalau bertamu atau menghormati seseorang, termasuk tokoh. Nah, tokoh di sini. Nah, dan kita coba keliling. Ada yang menarik hati saya di area ini, lebih tepatnya di pohon kecacil ini atau pohon kusambi ini ya. Kita coba melihat keliling ini ya. Nah, ini ada sebuah makam ya, entah makam siapa ini ya, kita kurang tahu. Nah, dikasih pagar ini ya, dikasih pagar dan menggunakan batu alam. Nah, orang-orang zaman dahulu emang nisannya itu kebanyakan diambil dari batuan alam. Bahkan sebelum era Islam pun, era Hindu Buddha itu menggunakan batu sekitar. Bahkan sebelum Hindu Buddha masuk atau zaman orang asli Jawa atau orang Kalang, itu sistem kuburnya juga menggunakan batuan alam, tapi menghadap timur ke barat. Nah, ini kalau menghadap utara ke selatan ini berarti sudah era Islam. Apa ini makam Mbak Bunda atau gimana? Kurang tahu mas. Tapi ada beberapa banyak makam mas di sini mas. Nah, ini kan satu, terus di sebelah barat situ juga ada mas. Dan ini di bawah pohon kecacil ini mas ya. Iya. Jadi emang apa ya? Tempat-tempat sakral atau keramat itu memang tak lepas dari pohon kecacil. Dan ini ada batu ya, jejak mas, kayak jejak kaki. Oh iya, ternyata ini makam dari Mbak Pendek, ternyata di dalam sini. Nah, ini kita ini jongkopnya ini atapnya agak di bawah, lebih tinggi kita ya. Agar apa? Kalau kita masuk itu agak menunduk. Karena adat orang Jawa itu harus menghormati ya. Assalamualaikum rahayu. Nah, jangan lupa lepas alas kaki. Ya. Sebelum ke area makam Mbak Pendek, kita keliling dulu. Ternyata di sekitar makam Mbak Pendek ada 3 dan 4. Oh. Nah. Dan ini ada makam, entah makam siapa. Ada 3. Yang satunya tadi itu di sebelah utara, di pagar ya, dan menggunakan batuan alam. Menggunakan batuan alam. Dan di sini juga batuan alam ditumpuk ya, sebagai pertanda. Dan kita coba tanya kepada teman kita, barangkali beliau sudah pernah mendengar sejarah makam Mbak Pendek ini. Nah, ini ada teman kita. Mas mau tanya, mungkin pernah mendengar cerita sejarahnya Mbak Pendek itu gimana mas? Kalau sejarah situs Mbah Pendek ini saya kurang tahu sih. Kurang tahu. Tidak tahu, karena saya pun baru kali ini lewat. Oh, baru kali ini.
Tadi juru kuncinya itu Nggak ada, lagi kerja, pulangnya malam. kalau anaknya tuh nggak tahu ya Mas ya? Nggak tahu blas, makanya tapi kita sudah minta izin Mas. Oh iya iya. Iya tunggu aja nanti tidur lagi Mas kalau sudah pulang. Pulangnya malam. Pulangnya malam. Iya. Jadi nggak mungkin menunggu. Iya. Ngejar waktu ya. Iya, Mam. Terus ini menggunakan bata putih atau limestone. Soalnya di wilayah Tuban. Iya, Tuban, Lamongan bagian utara itu kebanyakan bata putih, batu kapur atau limestone. Dan anehnya ini kayak apa namanya? Batu-batuan dikasih Semen. gitu ya. Tapi gini kayaknya anu Mas, tumpukan zaman dahulu. Namun diperbarui lagi dikasih semen biar nggak goyang gitu loh Mas. Gitu ya. Seperti yang ada di mana itu daerah Sukorame, Modo. Nah ini di makam Mbak Pendek ini juga cukupnya juga pendek Ya. untuk menghormati beliau. Assalamualaikum Rahayu. Nah, ini untuk orang-orang berziarah atau berdoa di sini atau mungkin bisa mengalap berkah ya, kita nggak tahu. Tapi ini makamnya emang pendek. Makanya nggak panjang ya, makanya disebut makam Mbah Pendek. Tapi biasanya umumnya itu kalau di daerah-daerah lain, misalnya di wilayah Sidoarjo, Jombang dan Mojokerto, untuk makam pendek terus berada di bantaran sungai itu disebut makam Joko Sambang. Oh, Joko Sambang. Entah, tapi Ini seperti ada di makam di Kediri atau ada ya Mas ya? yang mana? Di dekat sungai apa tuh? Bengawan atau apa itu yang dulu? Sungai Berantas. Joko Modot, Joko Pendek itu. Joko Sambang. Ya mungkin itu ya. Kalau kebanyakan Joko Sambang itu di bantaran sungai Mas, hampir semua. Nama-nama atau tokoh-tokoh yang dengan cerita yang hampir sama, mungkin orangnya juga berbeda. Orang menyebutnya itu Joko Sambang. Dan ini kan berada di wilayah bantaran sungai Bengawan Solo. Kemungkinan kalau di tempat saya Mojokerto, Sidoarjo dan Jombang itu disebut Joko Sambang. Dan ini di wilayah Tuban. Iya, wilayah Tuban dan bertepatan dengan bantaran sungai Bengawan Solo. Nah, untuk lebih jelasnya atau mungkin penduduk sini yang menonton video ini atau channel ini bisa komen ya tentang cerita makam Mbah Pendek ini. Karena juru kuncinya ini yang jelas kami halangan kerja iya ya, jadi nggak bisa untuk menjelaskan detail ya, karena kita sudah izin ya, dipersilakan untuk mereview Mbah Pendek ini ya. Cukup sekian review kali ini di makam Mbah Pendek yang terbuat dari batuan-batuan alam atau batuan karang di sini dan serta limestone ini alam Mas. Ya. Cukup sekian review kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.